Ketika saya mendirikan bisnis Karabo Biliar ini, saya tuh menentukan visi misi dulu, ya kan. Jadi saya tuh pingin di Indonesia ini lahir juara dunia sih. Saya riset, oh ternyata juara dunia itu lahirnya harus dari anak-anak kecil usia dini. Ini saya penasaran kan, dulu sebagai pengamat sepak bola katanya, oh Karabo ini Karabo Cup, kayak di sepak bola ada. Yang juaranya MU ya. Nah itu, apakah ada inspirasi dari situ atau? Nggak ada. Jadi apa ceritanya kok? Tahun 2013, 2014 itu saya betul-betul mendedikasikan diri itu betul-betul kepingin jadi atlet nasional. Tes Flow TV, di atas kertas, goes to batu. Kenapa saya kesini? Saya ingin berbincang-bincang dengan sosok inspiratif. Orang mengenal sebagai seorang pemain biliar, pengusaha biliar, tapi kali ini usahanya kemana-mana, bahkan ke beberapa cabang olahraga. Nah kali ini saya berada di Karabo Bistro and Pool bersama dengan founder dan juga CEO dari Karabo Group. Halo, apa kabar, Hendra? Siap, baik. Mantap, ini susah dicari waktunya. Lebih susah dari wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Sehat ya kok? Sehat. Ya, ini terima kasih waktunya. Ini saya pengen ngobrol. Sebenarnya dulu orang tahu Hendra Kurniawan adalah seorang atlet biliar. Atlet biliar ya. Seperti apa cerita memulai karir? Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih udah datang ke Batu dulu ya kan. Terus kalau misalkan tanya histori saya main biliar itu sebenarnya saya udah suka biliar itu dari SMP. Jadi awalnya itu lingkungan ya, kita main sama teman-teman bola bakso. Jadi meja 7 feet. Jadi dulu di Jawa Timur tuh zaman saya SMP itu meja 9 feet itu belum ada. Belum ada. Jadi di Jawa Timur terkenalnya itu meja koinan. Oh iya, main nggak dulu? Dia sempat. Kalau nggak salah satu koin 500 rupiah. Sempat, betul. Jadi kita pulang sekolah, masukin baru keluar bola. Iya, keluar bola, terus kita mainan. Nah kebetulan dulu teman saya almarhum itu papanya punya tempat biliar, jadi kita latihan bisa tiap hari. Jadi pulang sekolah latihan, pulang sekolah latihan. Awalnya iseng-iseng, tiba-tiba kok seneng gitu. Di Batu Malang? Di Batu. Terus akhirnya ketika SMA, saya tuh sering main biliar juga, cuman karena SMA ada kegiatan ekstrakurikulernya lebih banyak ya. Saya dulu SMA itu lebih ngeband. Ngeband? Basis. Oh serius? Iya. Sebelum olahraga biliar, justru biliar dulu SMP. Terus habis itu SMA, biliarnya agak vakum ya, karena lebih banyak lomba-lomba band. Ya kan, terus habis itu pensi-pensi gitu ya? Iya, kita ikut lomba-lomba juga. Dan bahkan saya pernah dapat predikat basis terbaik di sekolah Santa Maria Malang. Serius? Iya. Lagunya apa kok kalau boleh tahu? I Will Survive. I Will Survive. Kita kasih tahu lah Bung Tio ya. Iya. Dan banyak orang yang terutama di biliar nggak banyak yang tahu kalau saya bisa main alat musik. Saya juga baru tahu ini. Baru tahu ya. Terus habis itu ketika kuliah, karena banyak waktu kosong, kita ikut ada pertandingan biliar nih, udah mulai. Nah di situ kok ketika saya ikut pertandingan kok saya kelihatannya kok bego banget ya. Oh kalah terus. Sering kalah. Nah, kita mikirnya di Batu itu udah jago gitu loh. Iya. Ternyata ketika kita ikut pertandingan kok sering kalah. Nah karena itu menjadi salah satu pilihan hobi saya. Namanya orang pengen tampil kan nggak mau kalah. Itu saya mau latihan tuh. Saya mulai ikut klub-klub. Dulu ada di Malang namanya klub O2, cuman sayangnya udah tutup tempat biliarnya. Dulu pelatih saya itu namanya Papi Bayu. Ya. Masih ada orangnya? Masih ada. Dan beliau yang ngasih julukan Ricky Yang itu Piranha. Itu beliau. Ricky Yang Medan itu Piranha. Iya. Oh bukan Medan. Ricky Yang. Atlet kita? Atlet bukan dari Medan itu. Oh bukan dari Medan ya? Dari Kepri. Oh Kepri. Iya, dari Kepri. Nah, di situ saya belajar banyak. Ternyata kalau kita mau ikut turnamen itu harus betul-betul latihan. Jadi semenjak saya kuliah itu saya tahu kalau kita pingin menang itu harus latihan. Dan ternyata ketika saya ikut pertandingan biliar, saya merasa kok
kok saya lebih disiplin ya. Lebih disiplin, terus bisa ngelatih mental. Nah akhirnya itu mulai kita tekunin. Sampai pada akhirnya kita mulai juara. Masuk semifinal itu sudah happy. Masa inget gak? Liga Mahasiswa. Juara pertama kali? Liga Mahasiswa. Iya. Kalau nggak salah semifinal loh. Tapi tim. Dulu ada Liga Mahasiswa zaman dulu. Nah, di situ memberikan motivasi buat saya, ternyata saya bisa. Cuman memang ketika kita lomba, itu skill turunnya bisa sampai 50%. Bola depan lubang itu bisa nggak masuk loh. Zaman dulu. Dulu belum ada carbohydration. Belum ada. Kalau ada pasti fokus. Iya. Jadi kalau kita flashback ke belakang itu, zaman dulu itu saya tuh rajin ikut turnamen. Karena seneng. Ya kan? Dan ketika saya turnamen biliar, saya tetap sekolah nomor 1 karena almarhum bapak saya itu sebenarnya nggak setuju saya main biliar. Karena kan seperti yang Bung Dio tahu ya, stigma biliar zaman dulu kan negatif banget. Nah itu orang tua betul-betul takut nih kita nggak bisa jaga diri. Tapi ternyata ketika saya masuk ke circle di biliar, menurut saya itu komunitas paling aman sih. Komunitas paling aman. Berantem hampir nggak ada. Terus kita mau main sendiri, orang yang nggak ngurusin kita. Jadi lebih fun gitu. Itu sih awal mulanya saya tiba-tiba kok memilih lebih ke jadi atlet biliar. Tapi sorry kok, sebelumnya stigma biliar kan dulu negatif. Sempat taruhan dulu? Sempat main ya? Ya karena kita ikutin teman-teman kan. Ambil kartu gitu. Cekian betul. Cekian. Itu anak 90 banget itu. Ya 90 banget ya. Pasti tahu lah itu ya. Nah cuman memang kita walaupun arahnya ke sana itu untuk fun, bukan untuk cari makan, bukan untuk hidup. Dan memang almarhum bapak saya itu berpesan memang harus hindarin. Ya untuk fun-fun aja gitu. Jadi kita juga pernah masuk di circle itu. Tapi karena kita ingat pesan orang tua ya, jadinya kita tetap nggak kepengaruh. Gitu. Terus setelah itu orang tua tidak terlalu setuju. Terus Ko Hendra memutuskan untuk menjadi atlet. Itu kapan dan momennya apa? Masa inget nggak? Kalau jadi atlet sebenarnya saya tuh lebih ke mewakili atlet Kota Batu sih sebenarnya. Nah waktu di Kejuda Jatim 2019 ya. 2022. Lupa saya. 2022 kalau nggak salah. Saya itu setelah COVID ya? Iya, setelah COVID. Setelah COVID. Itu Karabo sudah ada. Itu saya dapat perunggu di Kejuda Jawa Timur di Malang. Nah, kita dapat tiket nih menuju ke Prapon dulu. Cuman waktu itu saya memutuskan saya harus ke Cina. Ya kan? Jadi ketika saya mewakili daerah, kita dapat tiket untuk mengikuti Prapon, tapi saya lebih waktu itu fokus ke bisnis. Jadi kalau misalkan kita urut ke belakang ya, jadi setelah saya lulus kuliah, kita sebagai penikmat biliar, saya juga suka koleksi stick ya. Dari koleksi stick itu kita belajar produk. Nah setelah itu kok, karena saya sering beli peralatan biliar di luar negeri, akhirnya kita beli kok dapat diskon gitu loh. Nah terus banyak teman-teman, karena kita kolektor, teman-teman trust sama kita. Nggak mungkin nih Ko Hendra jual barang palsu, atau mungkin barangnya second di refinish jadi baru. Nah orang-orang itu percaya bahwa saya nggak mungkin melakukan seperti itu. Nah dari saya berpikir ini kok oke ya. Yang penting kan orang trust dulu nih. Nah sampai pada akhirnya 2015-16 itu kita mulai ya cari-cari supplier. Kita penetrasi ke pabrik ya kan. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Awalnya apa kok kalau boleh tahu? Kitip. Jualan apa dulu? Kitip, master tipnya. Kecil-kecil ya berarti ya? Kecil, karena itu penting kan. Itu penting. Terus waktu itu saya coba mulai dari master tip, ternyata kok banyak yang responnya banyak yang positif. Nah, karena saya tuh orangnya nggak suka nanggung ya. Akhirnya kita pelajarin nih. Saya pelajarin.
peralatan biliar itu kan pasti ada meja biliarnya, ada stick biliarnya dan lain-lain. Nah, akhirnya saya termotivasi, udahlah sekalian aja gitu. Sampai akhirnya 2017 tuh kita mulai seriusin tuh. Kita sering bisnisnya. Nah, bisnis saya masih turnamen-turnamen ke komunitas. Saya sering ke Jogja sebulan kita turnamen. Oh, masih turnamen-turnamen. Ya, dan sebelum ada Karaba tuh saya udah sering sponsori banyak pemain yang satu kelas kayak handicap 5, handicap 4, ya kan handicap 6. Ayo berangkat sama-sama yuk turnamen bareng, udah aku sponsorin. Kita support dia gitu. Tapi bukan untuk cari uang ya, untuk rame-rame aja. Tuh, tadi kelewat ceritanya kok. Carabao. Ini saya penasaran kan. Dulu sebagai pengamat sepak bola katanya, oh Carabao ini Carabao Cup. Kayak di sepak bola ada. Yang juaranya MU ya. Nah itu, apakah ada inspirasi dari situ atau? Nggak ada. Jadi apa ceritanya kok? Tahun 2013, 2014 itu saya betul-betul mendedikasikan dia itu betul-betul kepingin jadi atlet nasional. Full? Kepingin. Dan support orang tua? Waktu itu orang tua udah support. Nah, terus saya berpikir, ya kita harus naikin skill kan. Saya kalau latihan tuh bisa sampai 10 jam. 10 jam? 10 jam. Siapa pelatih? Ya, banyak campur-campur. Karena saya tuh orangnya, apa ya, kalau udah punya tujuan tuh, serius? Nggak bisa berhenti orangnya. Terus, saya belajar sama si A, bukan berarti si A ini jelek. Menurut logika saya ini nggak masuk gitu loh. Ya kan? Terus saya ganti pelatih B. Sama. Ganti. Tapi dari setiap pelatih, itu mereka punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita ambil yang kita cocok. Bukan berarti mereka jelek ya. Sampai pada akhirnya, karena saya masih kurang puas ya, saya belajar tuh saya punya guru tuh dari Amerika. Tapi waktu itu belajarnya online, pakai Skype ya. Guru Skype Amerika? Iya. Itu per jamnya kalau nggak salah itu kita les itu hampir 1 juta. Wow. Tahun 2013. 2012-13. 2012-2013. Itu saya belajar dari nol. Jadi saya buang semua apa yang saya punya. Saya belajar fisikanya bola putih. Bagaimana bola putih ini bisa jadi stop shot, jadi follow shot, jadi draw shot. Itu saya betul-betul belajar dari beliau. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata biliar ini nggak seperti yang saya pelajari sebelumnya. Ya kan? Nah, akhirnya saya betul-betul riset nih dari nol. Saya buang yang saya pelajari dulu, saya masukkan yang baru. Itu agak susah. Nah, akhirnya saya dikasih formula, kalau kamu kepingin latihan dari nol, kamu harus betul-betul ya repetisinya dinaikin. Dulu kita latihan 4 jam udah capek. Kenapa harus mulai dari nol? Karena saya rasa yang lama ini kurang efisien. Ya kan? Saya belajar bentuk stroke, ya kan? Terus saya belajar aiming. Aiming itu macam-macam. Ya. Ada efek juga, beda stick, belokannya beda, defleksinya beda. Nah, jadi saya belajar, oh ternyata biliar ini nggak semudah yang dibayangkan waktu itu. Gara-gara saya belajar dengan guru saya ini, saya kok merasa biliar ini nggak susah-susah amat ya. Ya kan? Dikasih tips-tipsnya sama guru saya, cara jump shot yang gampang gimana. Terus cara metode aiming itu banyak, ada ghost ball, paralel, ada touch of inside, AC gitu. Ada kalau masih itu jenis pukulan. Jadi kayak tendangan pisang. Jadi kalau ditembak di kanan dengan elevasi tertentu, dengan speed tertentu, dia akan ke kiri dulu baru kembali ke kanan, kayak tendangan pisang. Ya kan. Terus saya mulai belajar trick shot juga, ya kan, belajar trick shot. Terus dari situ saya belajar strategi, offense, defense. Saya belajar diamond system. Terus saya belajar gimana caranya safety dengan hitungan. Kalau di efek ambil tebelnya, ambil tipisnya. Nah, di situ saya mulai menikmati, lebih menikmati. Nah, sehingga saya berpikir, wah saya bisa nih. Nah, kembali lagi ke Carabao. Carabao itu adalah teknik biliar. Teknik biliar. Jadi kalau misalkan kita mau ngefek ya, apply English kalau orang bilang ya, ngefek kiri atau ngefek kanan, itu ada tekniknya ya, ada forehand English, ada backhand English,
Oke. Ada yang turun langsung tangannya ngefek kanan atau kiri. Nah, Ya. kalau karabo itu startnya dari nol. Ketika mau release stroke atau forward stroke itu baru ditembak di kanan atau di kiri. Oh. Nah, itu namanya karabau. Oke. Nah, ketika saya mulai menjalani bisnis ini, kita bingung nih brand apa yang mau dimasukkan. Iya. Ya kan? Karena kan kita nggak punya pengalaman di bidang ini. Kita riset, kita tanya si A, si B, si C, dan dulu kan nggak ada ChatGPT ya. Betul. Kalau ada kan gampang. gampang. Terus waktu saya di Singapura, Ya. saya teleponan sama Coach Johan Dewa. Kocok Dewa. Jadi saya sama Coach Johan udah lama hubungannya. Kenalnya. Udah kenal lama lah. Kita sharing-sharing, tanya brand karabo, waktu itu maunya sih unicorn, Oke. Pegasus, Oke. Kamikaze sempat, Iya, iya. ya kan? Tiba-tiba waktu teleponan, kok nggak namanya karabo aja ya gitu, Iya. ya kan? Ah bagus karabo. Akhirnya saya cari tuh orang yang bisa buat logo, karena dulu Iya. kan kita belum punya karyawan. Betul. Dulu yang ngerjain saya sendiri sama satu teman saya yang bantu saya ada. Semuanya sendiri. Dulu awalnya sendiri karena kan Iya. skupnya masih kecil kan. Jadi kita ngeritisnya dari nol, dari betul-betul kita nggak ngerti sampai kita belajar jadi ngerti gitu. Iya. Terus akhirnya kita buat logo 3 bulan tuh logonya. 3 bulan. Lama banget. Lama, saya tuh orangnya agak perfeksionis ya. Oke. Kalau nggak bagus saya nggak mau. Oke. Terus feel juga, Iya. ya kan. Terus akhirnya muncullah logo karabo itu. Baru kita launching, kita announce bahwa ini nih company kita, ini brand kita gitu. Iya. Dan logonya itu emang kepala kerbau ya? Iya, karena Iya. ketika kita lihat karabo itu ternyata ada kaitannya sama kerbau, bahasa Tagalog Filipina. Betul. Ya kan? Nah, makanya ketika penentuan logo ini kayak pro kontra. Iya. Ya kan? Oh, ternyata karabo ini kok kepala kerbau ya. Iya. Terus kalau kita pakai kepala kerbau, Kak, menurut saya kok kurang keren. Akhirnya kita buat yang logonya agak modern. Iya. Nah, makanya muncullah logo itu. Dan itu sampai sekarang menjadi sebuah logo di mana itu menjadi satu bisnis dari Kohendra ya, yang besar. Iya. Terus kita Nah. udah patenkan juga. Betul. Kok waktu jual Q-tip, setelah itu ada cerita di Thailand, katanya Kohendra pernah belanja steak Ya, saya belanja sendiri. sampai merasa susah banget ya cari uang ya. Iya, jadi waktu itu kita awal nih ngubungin pabrik itu, pabrik nggak trust sama kita. Karena belum ada pengalaman. Karena belum fisik toko nggak ada. Iya. Terus habis itu dia nggak tahu siapa saya, Iya. dia nggak tahu track record saya siapa. Akhirnya saya pergi ke Thailand. Iya. Saya ke Thailand, terus saya berangkat sendiri. Saya pengen tahu kan, karena Iya. saya kan ngerti stick ya. Iya. Terus saya belanja. Ketika saya mau pulang itu, karena waktunya singkat ya. Iya. Terus saya mikir kok capek banget ternyata ya. Karena nggak ngerti. Iya, iya. Kita iya. datengin barang sini juga nggak tahu caranya. Jadi yang orang lihat sekarang itu, wih keren ya, enak ya. Cuman Iya. kalau lihat perjalanannya itu yang betul-betul kita tuh dari nol. Kita ngerintis bisnis dari nol. Karena kan orang tua saya, keluarga saya itu nggak ada yang bisnis di bidang biliar. Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Cuman untungnya ketika saya pilih produk-produk itu memang produk-produk yang cukup dikenal dan jarang orang punya. Sehingga ketika kita mulai pasarkan, itu lakunya dalam waktu yang singkat. Iya. Dari situ saya belajar, oh ternyata salah saya. Ya kan? Akhirnya kita belajar, karena nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajarin. Gurunya adalah kesalahan ya? Iya, terus saya mulai nih, mulai brand kan udah kebentuk. Nah kita mulai hubungin pabrik, terus persyaratannya apa, mereka mulai percaya sama kita. Terus akhirnya ya jadilah sampai sekarang gitu. Oke. Di momen apa Kohendra yakin ini bisnis saya? Itu tahun berapa? 2018. Kita datengin meja biliar itu juga salah awalnya. Salah juga. Iya, salah juga. Karena kan nggak ada pilihan waktu itu. Nggak Oke. banyak kan pilihannya. Iya. Terus ketika saya datengin itu ternyata mejanya itu jelek banget. Oke. Jelek. Ternyata kalau kita ambil di luar negeri, itu kita bisa pilih spek. Oke. Jadi tergantung kita juga. Nah untungnya waktu itu kita ambilnya
cuman 20 unit test market. Iya. Ya kan, cuman kita berkontrak 100 unit kalau nggak salah. Terus ketika saya pelajari, oh ternyata, nah di sini saya mulai ngerti nih, oh ternyata meja billiard ritmenya seperti ini. Iya. Nah, intens tuh, akhirnya saya ke Cina, Langsung. saya belajar, oh ternyata salah saya. Ya nggak perlu disesali. Berarti yang 20 meja itu gagal ya? Gagal tapi tetap menguntungkan. Bukan. Menguntungkan, ya kita orang marketing ya. Iya. Kita orang marketing, terus kita tahu lah cara gimana cara ngabisin barang tanpa merugikan orang lain, tanpa kita harus rugi gitu loh. Akhirnya di situ ketika dari Cina saya balik sini, saya mulai nih promosi, saya buat turnamen. Memang dari dulu saya tuh suka ikut turnamen, suka support turnamen. Iya. Terus tiba-tiba, oke, kita buat turnamen. Waktu itu saya buat turnamen dengan judul Hsinchu International Open, total hadiah 500 juta. Saya kerjasama dengan Pak Willy, yang punya pabrik teh Bandulan waktu itu. Oke. Waktu itu juga disupport sama Ricky Yang. Oke. Ricky, karena Ricky kan base camp-nya di Pekalongan dulu. Iya. Nah, Ko Hendra kalau mau buat turnamen, boleh nih di sini. Jadi kayak kita gabung lah, ya kan. Iya. Setelah buat turnamen, harapannya kita kan, ya billetnya naik kan. Iya. Ternyata COVID. COVID betul. COVID. Itu drop. Semua penjualan dan juga bisnis biliar. Ya, semua planning saya boleh dikatakan kita nggak tahu harus kemana waktu itu. Oke. Karena kan waktu COVID kan nggak ada yang pasti. Iya. Ya kan? Yang kita planningin, kita masih belajar, udah mulai ngerti, tiba-tiba kena COVID. Stop semuanya. Stop semua, cuman di situ kita belajar. Di situ kita belajar, ternyata game-nya itu berbeda. Iya. Ketika COVID, kan sempat lockdown 3 bulan ya. Iya, betul. Ya kan? Tapi setelah itu kan orang buka biliar kan masih boleh, tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, kita nikmatin aja waktu itu. Ada beberapa yang beli meja untuk pribadi, karena kan mereka nggak berani keluar kan. Nah, di situ muncul market baru, ya kan. Terus ada satu customer saya, itu Pak Raymond, saya masih ingat. Dia udah terlanjur beli, terus COVID nih. Nah, setelah lockdown selesai, dia mulai buka nih. Iya. Dan di Balikpapan ketika dia buka dengan Protokol kesehatan, batasan tertentu, rame. Biliar rame lagi. Rame. Padahal waktu itu biliar di Balikpapan sempat down. Turun. Yang naik di Banjarmasin waktu itu. Oke, Kalimantan ya. Nah, di situ saya lihat, oh ini kok bisa rame ya. Iya. Nah, terus habis itu mau endemi nih, ada isu-isu kan, ini udah mau selesai. Nah, teman-teman saya edukasi nih, bro, lu buka biliar dong, ini lagi rame, kamu siapin. Kan tempat waktu itu kan setelah COVID kan murah-murah. Murah-murah, betul. Murah-murah. Semua orang sewa murah. Iya, jadi sebenarnya kita harus terima kasih juga sih. Dari kondisi COVID itu, ya itu harus kita akui. Gara-gara tempat banyak yang murah, sehingga kita ketika ingin buka bisnis biliar kan, RAB-nya kan nggak terlalu tinggi. Iya. Ya kan? Setelah itu, endemi selesai, meledaklah biliar. Berarti setelah COVID itu titik balik kebangkitan Karabau. Karabau dan biliar Indonesia juga. Biliar Indonesia juga. Ya kan? Karena kan orang udah lama nih nahan kepingin keluar. Dan bahkan waktu COVID, saya tuh buat pertandingan di Bali loh. Waktu COVID? Iya. Hsinchu International Bali. Habis Pekalongan, Bali. Oh, yang di Westin nih? Bukan. Oh, bukan. Di Lipo. Oh, Lipo. Oke. Lipo. Oke. Nah, itu saya buat junior juga. Di situ saya ketemu Albert, ketemu Excel. Iya. Jadi ketika saya mendirikan bisnis Karabau Biliar ini, saya tuh menentukan visi misi dulu. Ya kan? Jadi saya tuh pingin di Indonesia ini lahir juara dunia sih. Saya riset, oh ternyata juara dunia itu lahirnya harus dari anak-anak kecil usia dini. Saya lihat kayak Joshua Pilar, terus Efren Batareyes, pemain-pemain Filipina lainnya. Ternyata mereka start biliar itu dari kecil. Dari umur 8-10 tahun. 10 tahun.
Nah, terus di situ saya buat konsep. Ya. Oh, berarti saya harus buat rumah biliar yang mendukung anak-anak kecil, anak muda supaya bisa main di situ. Kita buatlah rumah biliar dengan konsep family friendly. Cuman kan itu nggak tercapai semua gara-gara COVID nih. Iya. Tapi setelah COVID kita fokus ke visi tadi itu. Makanya kita buat turnamen sambil kita lihat nih. Ya. Kita lihat siapa nih bibit-bibit yang punya potensi untuk kita support supaya mereka bisa menjadi perwakilan Indonesia, bisa menjadi sang champion lah. Iya. Jadi waktu itu saya juga berpikir kita mungkin secara prestasi kalah, harus diakui lah. Tapi saya berpikir industrinya nggak boleh kalah kita. Selain Cina ya, kalau Cina kan memang industrinya di sana. Tapi kalau di Indonesia saya kepingin industrinya itu nggak boleh kalah sama negara lain. Makanya kita bentuk tim, terus kita mulai membuat sesuatu yang berbeda. Kita buat rumah biliar dengan konsep family friendly. Terus kita mulai buat pertandingan-pertandingan yang memberikan wadah untuk atlet junior. Iya. Nah di situ saya dapat Albert. Albert dulu mainnya masih kayak ayam goreng lah. Sama saya masih menang saya. Mungkin menang Bung Tio. Mas. Iya, dulu. Kalau sekarang ya mohon maaf Bung Tio. Jadi Formula 7 juga kalah. 3 sekarang. Oh 3? 3. Ngeri Albert sekarang. Nah di situ akhirnya saya berpikir ya mungkin saya harus fokus di sini sih. Mungkin ya saya harus fokus di sini karena kita juga ada bisnis di bidang konstruksi juga sama interior. Cuman memang passion saya lebih di biliar waktu itu. Dan satu hal yang menarik dari Hendra Karabo Kurniawan adalah putra asli Batu yang membesarkan Batu dengan caranya sendiri. Contohnya ketika Ko Hendra ini membuat biliar maju dari Batu, bikin headquarter-nya di Batu. Iya di Batu. Hampir semua karyawannya orang Batu. Orang Batu. Bahkan kita buat turnamen di Gor Gajah Mada. Depannya stadion sepak bola. Itu kita pernah buat turnamen dengan total hadiah 300 juta. 300 juta? 350 waktu itu. Wow. Itu tahun berapa itu ya? 2021 kalau nggak. Setelah COVID? Setelah COVID. Endemi ya? Kita buat nih, karena ingin naikin industrinya ya. Kita support Albert sama Excel ke UK waktu itu. Nah di situ saya lihat, ternyata kalau turnamennya Matchroom ini kok produksinya seperti ini. Ada light moving beam, ada live streamingnya. Nah kita adopsi itu di Batu, di stadionnya. Cuman ketika kita buat di stadion tuh ada yang kurang pas. Karena biliar ini kan harus kering. Dan harus ada AC-nya. Waktu itu di situ nggak ada AC. Jadi kalau sudah jam 4, jam 5 sore kabut, lembab, tangannya lengket semua lumayan. Susah. Ya di situ kan kita belajar ya. Kita dari nggak tahu jadi tahu. Akhirnya ya udah kita pernah buat pertandingan nasional juga di Batu. Jadi memang kita pingin naikin kota Batu juga sih. Ini menarik kalau ini pengalaman saya nggak mengada-ngada ya. Saya kemana-mana sama Ko Hendra. Kalau biliar kalah saya. Yang banyak foto banyak banget dari semua penjuru Indonesia. Nah ini kan personal branding, terus ngebangun bisnis tidak mudah. Itu mengirimkan atlet ke luar negeri itu kan nggak sedikit. Apa yang karena itu bagian dari visi misi. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau kamu mau bangun usaha itu memang harus visi misinya jelas dulu. Kalau sudah ditentukan visinya, jalankan misinya. Nah, ketika kita menjalankan misi ini, memang ya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, terus kita mengalami sesuatu yang ini kok nggak sesuai dengan harapan kita ingat lagi aja visi misi kita apa. Jadi supaya kita on the track, ya kan? Sehingga ya tadi karena kita ingin menciptakan juara dari dunia, ya kita harus support atlet kita untuk kasih jam terbang ke tingkat nasional bahkan ke luar negeri gitu. Dan terakhir kita lihat buktinya adalah Albert sudah kemana-mana. Terakhir Gabriel ya, juara junior. Juara junior. Jadi kalau Albert ini memang waktu itu
dari handicap 3, Ya. 4, 5, 6, 7 cepat sekali. Oke. Dan waktu itu memang ini tips ya buat teman-teman. Saya belum pernah ngomong juga sih ke orang-orang. Ya. Jadi formula untuk meningkatkan skill pemain itu memang pihak sponsor ataupun yang support ya. Itu nggak boleh setengah-setengah. Betul-betul harus memberikan support yang luar biasa dalam bentuk jam terbang. Oke. Memang biayanya nggak sedikit. Ketika Albert waktu itu udah dominan di handicap 4, handicap 5, saya paksa ikut nasional. Sampai orang tuanya Albert, namanya Ko Awad ya, udah Ko Hendra nggak enak nih, ini kalah terus nih, Albert belum waktunya. Ya. Saya rasa enggak. Kalau kalian pingin jadi juara nasional, ya serial kalian ya harus pemain nasional. Supaya apa ya, perbedaan mentalnya ini nggak terlalu jauh. Ya. Iya kan? Kayak contoh nih, Bung Tio lawan pemain nasional. Ya. Kalau setiap hari ketemu, setiap turnamen ketemu, lama-lama kan Paham. nggak minder gitu loh. Iya. Terus kita tahu, oh ternyata pemain nasional kalau bola gini nggak di fight nih. Dia defense, ada istilah two way shot, Iya. menyerang sambil bertahan. Nah itu Betul. kan nggak bisa didapat di satu tempat, dia harus keliling. Nah sampai pada akhirnya Albert ini berhasil ngalahin pemain nasional. Ya. Pemain nasional, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Nah itu yang paling penting menurut saya. Ya. Sama ketika dia sudah di nasional dominan, kita promosikan ke internasional. Awal yang berantakan, sebenarnya bisa menang karena ya tadi kita memperkecil kesenjangan itu loh. Ya. Apalagi kalau tiba-tiba kita lawan idola kita. Pasti nervous. Nervous sama kita kagum. Iya. Sehingga kita lupa tujuan kita. Bahaya itu ya. Makanya kita harus sering-sering kasih jam terbang ke dia untuk mengikuti pertandingan internasional. Dan bahkan memang puncaknya Albert berhasil ngalahin pemain-pemain top sih. Oh. Dia berhasil ngalahin pemain-pemain dunia juga. Nah di situ dia mulai percaya diri dan oh ternyata aku bisa nih. Iya. Jadi itu yang kita tanamkan. Siapa saja atlet sekarang yang di bawah Karabau? Ko Hendra. Kalau yang Indonesia ya, Iya, Indonesia. itu Albert, Iya. Excel, terus siapa lagi ya? Johan Dewa, Johan Dewa. dia pelatih, Iya. tapi tetap main. Hari ini Kepala Angkaraya, Iya. ya kan? Terus ada yang handicap bawah itu ada Keanu, terus ada TT ya, ada anak batu, cewek. Itu namanya TT, itu anaknya teman juga sih. Karena saya lihat dia ada potensi, kita support. Iya. Terus ada juga Gabrio, Iya. ini kelas 5 SD, Betul. ya kan? Terus ada juga Kenny dari Jakarta, Iya. ya kan? Itu umur berapa sekarang? 9 tahun. 6 tahun. 9 tahun. Itu memang kita karantina, itu saya latih sendiri sih. Oh, mostly banyak anak kecil ya? Ya, yang karena junior? Saya ingin regenerasi. Oke. Saya regenerasi. Dan kalau Kenny, ada juga Jason ini, orang Malang, kita Ya. latih. Kebetulan saya juga punya sertifikat pelatihan Oh, punya kok? dari PBI, Professional Billiard Instructor. Boleh Dari kali kok? Amerika. Apa? Boleh, saya dilatih. Udah, gini aja mungkin udah bagus. Mau jadi apa sih? Tapi kalau ngelatih tipis-tipis bisa lah. Iya. Karena ngelatih orang yang sudah bisa itu agak susah. Karena dia sudah punya ini ya? Iya, kecuali komitmen Iya, betul-betul berani ngeriset dari nol Iya. dan repetisinya ditambahin, kuantitinya latihan. Oke. Porsi latihannya betul-betul dimaksimalin. Oke. Nah, itu baru bisa. Ya, kalau buat ngalahin Adiska ya bisa. Oke. Tapi kalau melihat tadi, itu kan lokal. Ya. Pemain luar negeri siapa yang di bawah Karabau? Kita punya juara dunia trick shot, Florian Kohler. Oke. Ada Jeff Luna dari Filipina, Johan Chua, Kala Moroto, sama Denis Orkolo. Iya. Nah, kenapa kita endorse mereka? Jadi, kembali lagi ya ke visi misi ya, kita kan ingin naikin industrinya. Iya. Prestasi kita kalah. Nah, seperti yang Bung Tio tahu, logo Karabau Bela Indonesia itu kan ada kata-kata Indonesianya. Iya. Nah, ketika kita endorse mereka, logo kita muncul nih di luar negeri, di internasional. Karena waktu itu Albert masih belum bagus mainnya. Iya. Nah, ketika mereka juara, kita mendapatkan atensi dari internasional.
entah ini siapa nih Karawabel Indonesia gitu. Iya. Jadi untuk narik atensi juga. Iya. Sama ya harapan saya emang ketika saya bawa atlet saya ke luar negeri bisa satu circle sama mereka juga bisa mengarahkan tim kita. Iya. Bahkan kayak Albert waktu di Qatar itu sama Jeff Luna. Iya. Sama Jeff Luna itu dikasih masukan, kamu nggak boleh gini, harus begini. Bahkan waktu kita ke Amerika itu kita ketemu Roberto Gomez. Oke, mahal itu ilmunya. Roberto Gomez. Nah ini pesen nih buat teman-teman juga kita bagi di sini nih. Jadi Roberto Gomez itu memberikan pesan ke Albert, bahkan ke saya juga. Jadi orang kalau main biliar, ya kan, ketika main biliar itu mereka bermain, misalkan gampang emosi, suka banting stick. Dia tuh mencerminkan kepribadian dia di sehari-hari. Gitu ya? Iya. Jadi ketika kamu mewakili negaramu, kamu harus attitude-nya harus bagus. Depan kamera kamu harus menunjukkan bahwa kamu ini perwakilan bangsa loh. Pakai kemeja, pakai rompi. Attitude, Iya. nggak boleh tiba-tiba gini kalah. Iya, Terus iya. habis itu udah kalah begini. Iya, iya. Masa mewakili negara kayak gini ya? Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi Harus tetap yakin. harus fokus harus kalah ya udah sportif. Nggak boleh marah, nggak boleh banding-banding. Karena kan apalagi masuk live ya. Ketika kita internasional itu masuk ketika kita mengikuti pertandingan internasional, kita ini nggak mewakili klub loh. Iya, iya. Karena namanya Albert Januarta Indonesia, bukan Karabau. Jadi ketika kita mensupport atlet dari Indonesia, ya pasti atribut klub ini nggak ada Iya. di list namanya mereka itu nggak ada. Ya. Yang ada Indonesia, Indonesia. Cina, Iya. atau manapun lah ya. Iya. Makanya Roberto Gomez memberikan pesan ke Albert Januarta, ke saya. Bagus. Jadi ketika kamu suka marah, emosional di kehidupan sehari-hari, itu akan kebawa ketika kamu tanding. Karena habit kan. Iya. Nah di Karabo ini karena kita dapat masukan positif, nah kita didik mereka seperti itu juga. Iya. Jadi apa yang kamu kerjakan sehari-hari, apa yang kamu lakukan sehari-hari, itu akan kelihatan ketika kamu main. Nggak mungkin kayak contoh nih, Bung Tio jarang marah. Tiba-tiba begitu mukul bola 9 nggak masuk, mejanya dibalik kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin juga. Kan? Atau kadang sticknya dibanting. Nah, dulu Albert Excel tuh punya kelemahan di situ. Kalau kalah stick dibanting, marah. Karena masih belum bisa Menahan emosi, menahan mengendalikan emosi. Harusnya yang marah sponsornya dong. Iya betul. Wah kalah gitu Ya. kan. Cuman saya ngasih motivasi ke mereka, ketika stick kamu banting, Iya. itu nggak berubah keadaan. Tetap kalah. Tetap kalah kan? Kecuali kamu banting stick, kamu menang, udah patahin aja, ntar aku bawain dari toko lagi ya kan? Nggak mungkin juga tapi. Ya, jadi tim ini bukan kita sponsor uang aja ya, tapi kita kasih motivasi. Dan attitude juga ya. Itu tuh paling penting, dan dukungan dari orang tua penting. Makanya Iya. kita komunikasi dengan orang tuanya. Jadi Iya. ketika ada atlet yang ingin gabung dengan kita nggak lihat anak ini lagi viral, oh mainnya lagi bagus, enggak. Iya. Ya kita undang orang tuanya. Iya. Goalnya kemana sih? Tujuannya dia ini apa? Ya rata-rata pasti ingin jadi juara dunia. Iya. Pertanyaannya caranya bagaimana? Ya kan? Nah itu yang kita arahin ke mereka. Kohen, sesabar itukah? Karena mengeluarkan sudah banyak dana, sesabar itu untuk mengirimkan atlet ke luar negeri. Apa yang Kohendra kejar sebetulnya dari itu semua? Itu visi misi tadi itu. Balik lagi ke visi misi. Iya. Jadi kita kembalikan ke visi misi. Karena kalau industrinya berkembang, semuanya hidup. Iya. Makanya saya tuh paling tidak pernah berkompetisi negatif dengan kompetitor. Bahkan saya menganggap kompetitor tuh seperti keluarga sendiri, seperti saudara, seperti teman. Iya. Saya nggak pernah black campaigns, walaupun sebenarnya tim kita banyak ya, Iya. public figure, influencer, tapi kita tidak pernah melakukan black campaigns. Iya. Bahkan ketika kompetitor saya buat turnamen, kita support, kita kirim pemain. Wow. Karena apa? Ketika marketnya luas, kita tuh ya tinggal nikmatin market sendiri-sendiri, nggak perlu saling menjatuhkan, karena kita harus ingat Indonesia itu luas. Tuh. Bahkan ketika saya diskusi dengan teman-teman pengusaha,
udahlah kalau kamu kalah di Jakarta, ya udah kamu ke Sumatera. Kalau kamu kalah nggak dapat kuenya di Sumatera, ya kamu ke Kalimantan. Berarti masih Indonesia. Iya, Kalimantan ada tengah, timur, selatan. Nggak mungkin kita bisa menguasai semua. Karena jam itu terbatas dan pabrik ini juga punya kapasitas produksi yang terbatas juga. Iya. Ya kan, jadi kenapa kok saya punya mindset seperti ini? Karena saya yakin kalau industrinya berkembang, marketnya besar, saya rasa ya otomatis bibit-bibit dari Indonesia juga akan bertumbuh juga. Yeah. Sekarang kalau industrinya mati, apa yang dipakai pengusaha ini untuk support atletnya? Yeah. Nggak ada. Tapi kalau industrinya hidup, saya yakin, oh ya udahlah, kamu berangkat tuh ke Amerika. Lebih mudah. Lebih mudah. Yeah. Dan sponsor juga lebih tenang karena industrinya hidup gitu loh. Iya. Tapi kalau kita berantem satu sama lain, terus marketnya lesu, ya kan? Iya. Ya kita nggak ada apa ya profit yang bisa kita berikan ke atlet kita. Iya. Itu perjalanan sampai Karabau di tahun 2025 ini melejit. Semua orang tahu lah di dunia biliar. Tapi ada satu acara besar yang rencananya akan digelar oleh Karabau tahun depan kok. Bisa di-spill kok apa yang akan dilakukan oleh Karabau Group untuk biliar Indonesia? Jadi sebetulnya yang kita lakukan tuh sebetulnya udah bagus. Ya. Cuman kita melihat Pak Haritano ini kan ketua umum PBPOXI ya. Ya. Beliau juga mensupport industri biliar luar biasa. Ya. Beliau mengadakan POPSI sirkuit, Ya. bahkan informasinya dana pribadi juga. Oke. Terus beliau juga kerjasama dengan WBA, Predator. Yeah. Akhirnya beliau juga ikut andil mengadakan turnamen dengan total hadiah miliaran. Ya. Bahkan Oktober kemarin total hadiah 10 miliar. Betul. Ya kan? Nah, di tahun depan kita ingin membuat sesuatu gebrakan yang berbeda. Kita akan buat turnamen mulai dari internasional, selebriti, sama junior kita jadiin satu. Wow. Ya kan, terus kita venue-nya kita buat yang standar internasional. Pokoknya kemasannya luar biasa deh. Dan Ya. kita kerjasama dengan Matchroom. Wow. Dan itu pertama kali di Indonesia kita dipercaya untuk mengadakan turnamen dengan gold ranking WNT atau Matchroom. Wow. World Nine Ball Tour istilahnya. Itu kalau orang biliar pasti tahu apa itu Matchroom. Pasti tahu. Pasti tahu. Itu pertandingan yang dinanti-nanti oleh pecinta biliar Iya. di Indonesia dan negara sekitarnya. Iya. Karena nggak mudah untuk mendapatkan lisensi itu dan jangankan lisensi, dapat tanggalnya sih susah. Susah ya. Karena udah full. Kalendernya sudah full. Udah full. Bahkan Predator juga, saya kemarin baca ya, dia buat total hadiah 50 miliar. 50 miliar? Total, Oh, dari total, oke. turnamen kemana-mana. Kalau saya total ya, tahun depan itu total hadiah untuk turnamen biliar ya, itu kalau 150 miliar aja ada. Wow. Baik yang diselenggarakan oleh Predator WBA, Iya. Matchroom, sama Joy Hebol. Oke. Chinese Headball ini total hadiah 22 miliar ini sekali buat turnamen. Belum turnamen kecil-kecilnya. Kalau analisa saya akumulasi itu tahun depan tuh ada total hadiah 150 miliar untuk industri biliar di dunia. Wow. Ya. Dan Artinya Indonesia harus bisa memaparkan dong, itu ya. Harus. Menurut saya nggak ada alasan untuk kalian nggak latihan. Iya. Makanya ketika industrinya berkembang, orang akan melihat, oh biliar ini udah nggak negatif lagi, Iya. udah positif nih. Makanya kita regenerasi, bahkan kita punya program Karabau Go to School. Karabau khusus school. Ya, kita ingin mengenalkan biliar ke sekolah dulu. Ya. Kalau menjadi ekstrakurikuler itu bonus nanti ya. Karena itu kan kita harus ke Kementerian Pendidikan mungkin ya. Ya. Dan effortnya menurut saya luar biasa. Jadi kita melakukan gerakan kecil dulu lah. Ya. Siapa tahu dari kecil bisa dibesar. Siapa tahu. Ya. Dan itu memang sesuai dengan visi misi Karabau. Betul. Menciptakan juara dunia ya dari junior maksudnya. Iya, harus dari junior. Iya. Kalau dari Bung Tio udah susah lah. Terus Kohen belum capek
untuk belum. mau majukan biliar, dan apakah masih banyak visi-visi lain? Masih banyak. Jadi kita nggak berhenti sampai di sini, Oke. ya kan? Ini udah tercapai. Bahkan kalau kita goalnya ini kan pingin punya atlet juara internasional. Amin. Albert ini udah juara internasional 3 kali. Oke. Di Indonesia Open Internasional yang diadakan oleh Popsi. Ya. Terus yang kedua di Vietnam, Hanoi Ya. Open. Terus sama di Jeddah. Oke. Arab Saudi. Dan ketika Albert juara ini, saya ada sama dia terus. Saya dampingin terus. Ya. Nah, setelah itu kita promosikan dia di kelas profesional senior. Ya. Dan akhirnya Albert berhasil menembus kebuntuan selama 16 tahun lamanya. Indonesia itu baru naik podium lagi di Cina kemarin. Albert itu yang lalu. Albert Januarta. Wow. Cukup lama ya. Cukup lama. 16 tahun yang lalu itu Ricky Yang. Nah, itu zaman terakhir saya ngikutin biliar betul-betul. Nah, Ricky Yang dia Ricky Yang. juara 1 di Filipina ngalahin Jeff Luna. Dan itu udah lama banget ya. Lama banget. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya mungkin regenerasinya nggak jalan. Iya. Mungkin orang menganggap stigma biliar ini masih negatif. Iya. Nah, kita perbaiki itu stigmanya. Iya. Kita kerjasama dengan semua lah. Iya. Kita kerjasama dengan semua pecinta biliar untuk menggerakkan biliar positif. Dan ya kita bersyukur biliar udah kastanya udah naik lah. Naik, setuju. Udah naik. Beda dengan zaman dulu, sekarang sudah enak bisa buat kumpul keluarga. Betul. Bahkan tempatnya Ko Udah Hendra jadi itu, lifestyle. ya tidak ada asap rokok ya. Ya kalau di Batu emang Tuh. nggak ada asap rokok dan kita nggak jual alkohol. Iya, Padahal di Batu ini kan tempat wisata ya. betul. Banyak teman-teman yang bilang, Ko Hendra buat jual bir aja, nggak bisa. Kita harus konsisten sih. Beda sama zaman dulu ya Ko Hendra. Iya betul. Nah, tapi ini yang menarik. Saya di mana-mana ditanya, Karabau itu apa sih? Mau kemana Hendra Karabau Kurniawan? Karena sudah ada logo Karabau di sepak bola. Iya. Terus banyak produk yang sudah mulai di olahraga lain. Ada di Pendekar League kemarin. Nah, Iya. sebenarnya mau kemana Ko Hendra? Jadi kita ini punya produk Karabau Hydration. Iya. Nah sebenarnya produk Karabau Hydration ini juga sebenarnya solusi. Jadi setiap saya ekspansi itu pasti ada kaitannya dengan biliar. Jadi historinya ketika saya kan udah lama nggak tanding nih, Iya. nggak ikut pertandingan, lama nggak latihan. Iya. Saya megang stick itu kalau cuma buat konten aja, karena kan Oh, saya itu. buat konten edukasi juga. Iya, iya. Kita berbagi ilmu lah. Iya. Terus saya ikut pertandingan, tiba-tiba itu saya udah unggul 4-1. Kurang 1 aja kan, Race to 5. race to 5. Oke. Bisa dibalik loh, kalah. Jadi kalah 45? Iya. Oke. Terus saya berpikir, kok bisa kalah ya? Nah, saya kalau tanding itu selalu baca Bung Dio. Ya, buat Naikin adrenalin. Ya, Ya kan? Terus setelah pertandingan selesai di Jakarta, Ya, saya meeting tuh sama teman saya. ya. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata teman saya ini dia punya formula Ya. untuk buat minuman yang bisa meningkatkan adrenalin, Oke. ya kan? Nah, Oke. makanya komposisi Karabau Hydration ini ada kafeinnya, tapi bukan dari ekstra kopi, tapi dari buah guarana, Ya. sehingga tidak membuat jantung berdebar. Ya. Saya sambil minum ya, Ko. Oh ya, siap. Nah, ketika saya pelajari komposisinya, saya diskusi dengan tim, ini kok bagus banget ya. Ya. Jadi bukan elektrolyte aja, jadi ada vitaminnya, ada ginsengnya, Ginseng, ya. ada glutationnya, Tuh. Dan free sehingga sugar. free sugar juga. Jadi gulanya dari apa? Stevia Ya. itu. Terus kita tes di Lapekesda, Ya. itu bebas anti doping. Bebas doping. Ya, terus kita berpikir, ini kok kalau di biliar aja kok sayang ya. 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 Nah ini cocok untuk di olahraga lain. Makanya kita juga support trail run. Di Ya. Batu itu kan terkenal trail run ya, karena naik Betul. turun ya. Ya. Terus kita support komunitas para layang. Oh, sempat ya? Ya, terus Oke. downhill, Oke, sepeda ya. sepeda, terus tinju juga pernah. Tinju pernah juga? Tinju pernah. Oke. Terus paramotor pernah. Oh, otomotif. Ya, kita support, bahkan terakhir tuh race Piala Wali Kota, race motor, Oke, road race. road race. Ya. Ya kan? Terus bahkan terakhir ke sepak bola. Ya. Karena ini
bagus banget komposisinya. Sehingga Ya. ya seperti yang Bung Tio tahu, loh Karabo ini udah hampir ada di mana-mana sih. Betul. Bukan cuma di Bilat aja. Dan saya coba kok ya, saya biasanya kan satu hari itu minum kopi itu bisa 4-5 gelas. Ya. Saya mengurangi itu, saya minum ini. Saya fokus, nggak ngantuk, siaran sampai malam tuh enak. Nggak ngantuk ya. Betul. Padahal Bung Tio ini kalau mau tidur malah minum kopi ya. Betul. Kalau minum ini malah, Ini malah seger. Fokus ya. Ya, jadi jadi ini bagus. komposisinya bagus. BPOM-nya udah Ya. keluar, terus ada Ya. sertifikat halal ininya. Ini cocok dan bagus tuh olahraga. Makanya kita gas terus nih. Saya dengar katanya ada produk baru kok. Katanya lebih memudahkan bagi pengguna carbohydration. Ya, ke jadi depannya. kita ya kembali lagi, ketika kita buka bisnis itu pasti ada suka dan duka. Yes. Ketika kita launching carbohydration, ketika proses HG, kita tuh dituntut sama Karabo Thailand. Oh, namanya sama. Iya, dan Oke. dan ya kita waktu itu udah promosi kemana-mana ya. Iya. Wah, ini sayang nih kalau ganti nama saya juga kurang pede nih ya. Dan kan. itu udah jadi ya? Udah jadi. Oke. Kita udah habis lumayan lah untuk promosinya Iya, ya kan. iya. Tapi akhirnya kita bisa menjelaskan, kita menyangkal tuduhan-tuduhan dia bahwa kita dianggap meniru popularitasnya dia. Itu kita sangkal semua karena memang Karabajel ini brand turunan dari bisnis utama kami. Oke. Ya, contoh nih kita punya Karabo Innovate yang Oke. bergerak di bidang IT dan IoT. Kita juga punya produk billing system. Bukan hanya Karabo biliar ya? Kan. Oke. Terus kita punya produk apparel juga. Iya. Terus kita punya divisi building construction, kita Iya. buat brandnya Karabo Design and Build. Semua logonya sama. Iya. Bahkan Karabo Bistro and Build juga logonya juga sama. Iya. Sehingga mereka nggak ada alasan untuk menuduh kami meniru dia. Iya. Akhirnya kita dimenangin. Yes. Ketika kita dimenangin, nah kita buatlah promosi-promosi lagi. Nah, Iya. ketika kita ngulangin lagi ini kok susah ya, susah. Sehingga ya kita riset, kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya. Ternyata, masukan dari teman-teman itu harus yang ready to use. Tuh. Jadi kita akan buat yang dalam bentuk cair. Nah. Sehingga kalau lari tinggal disobek, diminum. Jadi lebih mudah lah, lebih mudah. Ya. Apalagi sekarang event lari banyak. Dan bahkan kita mau buat Karabo Half Marathon. Serius? Yes, di bulan Mei. Wih, mantap. Kita maunya maraton, cuman treknya nggak nyampe. Karena kan Oke. harus 41 kilo. Di Batu? Di Batu. Oke. Ketika kecampur sama jalan naik turun, jatuhnya trail run. Iya, iya. Nah, kita coba dulu half marathon. Ya. Half marathon. Nah, nanti kita lari lah. Kalau saya mungkin yang 5 kilo. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ikut serta. Ya, awal 1 kilo lah ya. Dan terima kasih juga Karabo Hydration selalu support Teslu TV. Karena memang saya sering minum ini. Terima kasih juga Karabo Hydration. Terima kasih. Semoga saja ini bisa orang-orang akan lihat, Bung Tio minum enak rasanya. Coba dulu, baru bisa. Harus coba. Banyak, bahkan tim kami ya. Ya. Tim burung hantu. Kalau udah ada event, Ya. saya pagi-pagi mereka. Oke. Ketika mereka drop, sebelum drop mereka minum ini. Betul. Jadi ya mereka mendapatkan manfaatnya. Iya. Bahkan Coach Johan Dewa juga ketika dia habis dari luar kota, mereka bawa MC. Iya. Ini benar kok, energy boost, fokus sama tidak ada gula. Jadi yang buat diabetes, yang biasanya umur 40-an ke atas takut diabetes, aman, free sugar. Free sugar. Dan tidak berdebar-debar. Ini memberikan kita lebih bagus. Fokus lah. Fokus Dan kita. ini premium ingredient. Ya, premium Ya, ingredient. jadi komposisinya bagus-bagus ya. Ini buat kuat ginsengnya kayaknya ya. Ya, jadi Ginseng. nambah tenaga kan, nambah Iya. stamina juga. Ya, semoga ini menjadi salah satu produk Karabo yang akan meledak nanti kok. Amin. 2026. Amin. Kita So, keinginan gerak terus lah. Ko Hendra apa untuk Karabo ke depannya? Mungkin 5-10 tahun lagi, apa cita-citanya? Tetap sih kita ingin punya beberapa produk di bidang biliar dan sport lainnya. Oke. Nah, mana yang cocok itu yang kita fokusin. Nah, dalam waktu dekat kita juga akan launching beberapa produk merek Karabo di peralatan biliar. Wow. Ya kita udah mulai sih, tapi Iya. dari apparel sama glove. Oke. Cuman tidak menutup kemungkinan kita akan buat produk-produk seperti meja biliar, Stick. stick biliar, ya karena ya
kalau brand sendiri kan kita lebih semangat ya. Iya. Itu sih. Jadi gosip mundur dari biliar salah ya kok ya. Nggak ada mau kita nggak ada mau. Justru melebarkan ke olahraga lain ya kok. Jadi saya tuh suka cross market sebenarnya. Iya. Kita juga mau buka lapangan pedal. Nambah lagi olahraga. Lapangan pedal. Oh iya. Kita buka lapangan pedal di Pondok Cabe sama di Surabaya. Cakep. Terus saya suka cross market. Kayak contoh nih ketika di padel, ketika saya kan juga masuk ke ranah konten kreator ya. Iya. Ketika melihat apa sih Karabo, mereka lihat Iya. biliar. Iya. Siapa tahu mereka bisa masuk ke biliar, yang Iya. biliar bisa mengisi market di pedal. Iya. Sama kayak di sepak bola, sama kayak di di basket juga, Iya. sama di olahraga lainnya. Ketika kita cross market, itu kita bisa saling tuker komunitas juga sih. Betul. Sehingga Dan ini industrinya masuk, sama-sama maju. masuk mana-mana ya kok ya. Karabo Ini Hydration. masuk mana-mana ini. Jadi ini cocok buat olahragawan, Iya. terus pengusaha, Iya. anak mahasiswa ketika Iya. mereka dikejar target untuk menyelesaikan tugas, Skripsi, ya. nggak bisa tidur daripada minum Kopi. sesuatu yang bisa membuat jantung Berdebar. berdebar. Nah mungkin bisa coba ini. Iya. Kok saya lihat Hendra ini sering main sama artis-artis ya, selebriti. Kalau ke Jakarta main-main, sebenarnya goalnya apa dengan para selebriti? Jadi sebenarnya ketika saya masuk di Jakarta, itu kan kita sering buat konten ya. Ya. Kita sering buat konten, terus kita create influencer. Ya. Jadi saya udah regenerasi atlet, Ya. terus kita regenerasi influencer. Ya. Terus karena kita sering buat konten, akhirnya kita terkoneksi dengan selebriti. Oke. Dan banyak selebriti yang suka biliar. Betul. Nah akhirnya saya ketemu Bang Billy Saputra. Oh awalnya. Ya, Oke. terus ketemu Andi Sky. Ya. Terus ketika ketemu Bang Billy itu, karena Bang Billy kan juga suka buat konten biliar waktu itu. Betul. Ya kan, terus kita main-main ke rumahnya. Sampai pada akhirnya kita buka biliar bareng sama Bang Billy. Oh akhirnya berbisnis Iya, bersama. kita buka di Play Biliar One Bell Park Fatmawati waktu itu. Oke. Nah, setelah itu kita lihat artis kok suka banget nih. Antusiasme tinggi. Nah, kita kan kepingin naikin industrinya. Nah, menurut saya ketika kita kolaborasi dengan selebriti, itu kan kita bisa juga mempopularitaskan olahraga biliar Ya. dengan cara yang cepat. Ya. Karena public figure selebriti kan punya follower yang banyak. Tuh, influencer juga. Yes. Nah, akhirnya saya ngobrol nih sama Adi Sky. Adi Sky, si paling famous ini. Anak Medan. Anak Medan. Nah, kita ngobrol, akhirnya kita buat nih komunitas selebriti biliar Indonesia, Oh SBI. SBI. Jadi Oke. foundernya ada 5. Ada Adi Sky, ada Medi, ada Kak Tasya. Kak Ya. Tasya itu manajer artisnya Prilly Latuconsina. Oke. Rilis. Sama Ence, Ya. terus sama saya dipercaya untuk ya ikut menaungi komunitas ini. Tahun berapa itu kok? Tahun lalu kalau nggak Oh, salah. tahun lalu. Tahun lalu. 2024 ya. 2024. Akhirnya kita buat turnamen. Ya kan, buat turnamen ternyata antusiasnya luar biasa. Ya. Karena mereka nggak lihat duitnya, mereka lihat komunitas ini kalau besar, terus terarah, itu kan menjadi satu pride ya. Iya. Ya kan. Nah, sampai akhirnya turnamen pertama sukses, turnamen kedua itu kita berhasil ngumpulin selebriti dan musisi. Dalam satu hari itu jumlahnya 85. Wow, 85 orang. 85 orang. Berat bagannya gimana? Ada bagannya. 126 jatuhnya. Iya, 128 ada 128 playnya. Ada Neni Caknan, Oke. ada Godelon, ada Bang Judika. Billy, ada Bang Manji, Iya. Judika, dan selebriti lainnya. Iya. Nah, di situ menurut saya memberikan semangat positif buat industrinya juga. Buat industrinya juga. Makanya yang Bung Tio lihat di medsos itu, Iya. ya kan? Ya kita emang kolaborasi tujuan untuk naikin industrinya juga sih. Iya. Terus kita ingin membuktikan bahwa olahraga biliar itu udah betul-betul positif sekarang. Betul. Ya mungkin tahun-tahun sebelum saya aktif di biliar, selebriti udah pada main mungkin zamannya Bung Tio. Iya. Nah, sekarang kita ingin hidupkan kembali. Yang ini generasi muda, Ya. lebih fresh. Ya, bahkan kita juga kolaborasi dengan Denny Sumargo. Iya. Dia juga suka buat konten gitu. Betul. Sama
Bang Manji kita Arena ya. CM Arena. Betul. Ya kan? Tujuannya apa? Bukan untuk menaikkan Karabonya. Iya. Ketika saya komunikasi dengan foundernya, saya komitmen kita tidak akan menaikkan brand tertentu, Iya. terutama di Karabau. Kita fokus ingin naikkan industrinya. Jadi saya komitmen ketika ingin buat pertandingan selebriti Indonesia itu nggak harus di meja yang kita jual, dimanapun bebas. Iya. Nah akhirnya oke, kita sepakat, kita buat perjanjian. Nah akhirnya ya bertahan sampai sekarang. Bahkan di tahun depan kita akan buat turnamen selebriti tapi yang internasional. Woi, luar biasa. biasa ya. Jadi ketemu artis internasional dong kita. Iya dong. Oh, Kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Amin. Karena belum ada yang ngerjain itu. Iya. Belum ada. Predator nggak ngerjain, Metsu nggak ngerjain. Ya biar Karabau aja lah. Emang Hendra Karabau selalu terdepan, top. Jadi kalau lihat di Instagram, Ko Hendra itu seperti artis, penyanyi. Jadi jadwal itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh sudah tertera. Jakarta, Palangkaraya, China, Singapura. Kapan liburnya itu? Apakah memang sengaja buat seperti itu? Ya jadi Seperti apa? terkadang ketika saya meeting, saya buat suatu kegiatan, konten, atau saya ngelatih atau apapun, Iya. kan banyak yang hubungin saya nih. Ya kan? Karena rata-rata investor tuh kalau dilayani admin itu nggak mau. Harus Ko Hendra langsung? Iya, karena mereka perlu edukasi. Oke. Contoh nih, mereka mau development produk, Iya. atau mereka mau buat tempat bilet baru. Nah, mereka itu tanya ke saya, cocok nggak tempat ini? As a consultant. Ya, dan saya memberikan free consultant. Oke. Nah, terkadang mereka berpikir, wah, Ko Hendra suruh respon nih. Bahkan saya di pesawat aja ketika lihat, wah, ada yang ngomel juga, wah, mentang-mentang kita ordernya cuma sedikit nih, nggak dilayani dengan baik. Oh, Ada yang gitu? kayak gitu. Ya, kita di pesawat gimana caranya balas? Iya, Nah, iya. akhirnya saya berpikir, karena kita mobilitasnya tinggi ya udahlah kita buat jadwal. Kita buat jadwal, jadi supaya teman-teman ini tahu bahwa kita ini juga banyak kegiatan. Terus yang kedua, ketika saya masuk ke daerah tertentu, ya kan, waktunya kan paling sehari 2 hari nih. Iya. Kalau saya nggak mampir, itu juga dikomplain. Iya. Wah, Ko Hendra kesini nggak sekalian mampir padahal deket. Nah, kalau kita tulis jadwalnya dari awal, mereka akan tahu, oh ternyata Ko Hendra di sini besoknya udah ke Jakarta nih gitu. Oke. Makanya kita tulis jadwalnya. Iya. Gitu, Bung Tio. Sesibuk itu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah istri nggak marah atau protes ditinggal terus sebulan itu kayak di Batu cuma berapa hari ya? Saya sebulan di Batu paling lama seminggu sih. Paling lama seminggu. Ya paling 3. Dalam 1 bulan. Iya. Istri nggak marah. Kalau marah nggak, karena istri saya itu betul-betul support saya. Jadi dia tahu apa yang menjadi visi misi saya, itu dia betul-betul support. Dan dia menerima konsekuensinya. Jadi istri saya itu menurut saya Wonder Woman. Ngurus anak sendiri, Iya. nyetir sendiri, ada driver, cuman istri saya tuh suka apa-apa Sendiri. cepet gitu loh. Ya kan, terus dia nggak mau terlalu kayak yang diatur tuh nggak mau. Nah, ya karena dia support penuh, makanya hampir nggak pernah komplain sih. Oke. Hampir nggak pernah komplain. Jadi emang supportnya luar biasa. Karena memang ada istilah di belakang laki-laki hebat dan sukses itu ada istri yang luar biasa. Betul. Dan itu Ya. istrinya Ko Hendra membuat Ko Hendra menjadi pengusaha yang membuat Karabau Group sebesar seperti sekarang. Ya karena kalau istri saya nggak support, mungkin saya juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Mungkin apa yang menjadi visi misi saya juga nggak akan tercapai, dan mungkin Karabau juga nggak bisa sebesar ini. Iya. Kalau saya, istri saya, Pak pulang. Kalau tidur di luar ya gitu dah. Makanya saya pulang. Ini podcast apa curhat ya? Ini Ko Hendra atlet, pengusaha, content creator, Lengkap. lengkap. Kita paket lengkap. Baik, kalau terima kasih sharingnya. Siap. Sukses selalu untuk Karabau Group. Semoga bisa menginspirasi banyak orang yang mau memulai Siap. dan juga para atlet di semua cabang olahraga. Oke. Yang penting terus menjadi inspirasi bagi kami anak muda. Siap. Gitu. Kita Sukses akan selalu. terus. Oke, thank you Bung Tio. Sukses selalu juga. Sama-sama. Dan guys, itulah percakapan saya dengan Ko Hendra Karabau Kurniawan.
yang memulai hal dari kegagalan, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, hingga seperti sekarang ini. Semua diraih dengan kerja keras dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita, apalagi dengan saat ini situasi bisnis yang berbeda, bisa kolaborasi dengan banyak pihak, itu akan memberikan relasi dan kemudahan. Semoga saja obrolan ini bisa menginspirasi kalian yang menyaksikan kali ini. Juru Cross out, bye. Bye-bye.